Tanggal 30 Agustus 2025, suasana Jakarta lagi panas-panasnya. Jalanan dipenuhi massa aksi yang suaranya nyaring, penuh teriakan, dan kadang bercampur emosi yang gak bisa dibendung. Polisi berjaga di mana-mana, spanduk protes berkibar, dan beberapa titik sempat ricuh sampai bikin orang lari tunggang langgang. Di tengah hiruk-pikuk itu, publik berharap ada wajah pemimpin yang nongol, sekedar kasih perhatian, atau setidaknya menunjukkan keberpihakan. Tapi justru di saat itulah muncul cerita aneh yang bikin banyak orang mendadak kesal. Di media sosial, beredar postingan yang bunyinya bikin dahi berkerut. Katanya Wapres Gibran nggak menemui pendemo karena lagi sibuk main padel. Narasi itu dilempar kayak api kecil ke tumpukan jerami dan langsung nyamber kemana-mana. Orang-orang yang baca nggak sempat mikir panjang, langsung marah, langsung kecewa. Judul-judul postingan sengaja dibuat ngegas, semacam rakyat babak belur di jalan, pemimpin malah sibuk olahraga mewah. Medsos kayak X atau Twitter dan Instagram jadi lautan komentar pedas. Ada yang ngetik panjang sambil emosi, ada juga yang cuma nulis singkat tapi tajam. Bedinikah pemimpin kita? Grup WhatsApp keluarga, tongkrongan, sampai komunitas ojol ikutan rame. Semua ngerasa nggak habis pikir kalau bener-bener Wapres milih raket daripada rakyat. Narasi itu makin lama makin liar, digoreng ke sana-sini biar makin heboh. Buat orang awam yang lagi lihat demo lewat televisi atau live streaming, isu ini jadi semacam tamparan. Mereka udah lihat ada korban luka, ada gas air mata, ada teriakan panik. Lalu tiba-tiba muncul kabar kalau pemimpin nomor 2 di negeri ini justru lagi asik olahraga di lapangan padel yang eksklusif. Bayangannya aja udah bikin dada sesak, seakan-akan rakyat dibiarkan berjuang sendiri sementara pemimpinnya nggak hadir. Parahnya, kabar ini nggak cuma berhenti di 1-2 akun. Dalam hitungan jam, udah banyak banget yang share ulang, lengkap sama tambahan bumbu biar makin dramatis. Ada yang ngasih foto lapangan padel kosong tapi ditulis seolah itu tempat Wapres main. Ada juga yang bikin meme satir, rakyat kejar-kejaran sama aparat, Wapres kejar-kejaran sama bola padel. Semua itu bikin cerita makin masuk akal di mata orang yang nggak sempat ngecek kebenarannya. Kemarahan netizen makin memuncak karena di situasi genting kayak gini, publik memang lagi sensitif banget. Mereka haus akan perhatian pemimpin, butuh simbol kehadiran, tapi yang muncul malah isu yang kebalikannya. Jadinya gampang banget orang percaya, karena emosinya lagi tinggi, lagi gampang meledak. Dari sini awal mula isu itu benar-benar kayak ledakan kecil yang berubah jadi badai. Satu postingan, satu narasi, lalu melebar ke ribuan bahkan jutaan timeline orang. Dan tiba-tiba, citra seorang Wapres yang seharusnya sibuk kerja, mendadak dilabeli pemimpin yang cuek, hanya gara-gara sebuah kabar yang belum tentu benar. Tapi begitulah dunia maya. Sekali dilempar, apinya bisa membakar banyak kepala tanpa ampun. Begitu isu padel itu muncul, medsos langsung kayak pasar malam. Ramai banget dan penuh teriakan. Akun-akun anonim mulai rajin ngelempar postingan, bikin thread panjang yang seakan-akan penuh data. Padahal isinya cuma potongan cerita tanpa bukti. Mereka nyelipin foto lapangan padel dari Google, dipoles dengan caption dramatis, dan boom! Orang-orang makin yakin kalau Wapres beneran ada di sana. Narasi sengaja dibikin nyentil hati rakyat. Kamu lagi sesak kena gas air mata, dia lagi santai mukul bola. Semua makin panas karena beberapa influencer ikut nimbrung. Bukan untuk ngecek kebenaran, tapi malah ngangkat isu itu jadi bahan konten. Ada yang bikin video reaction sambil marah-marah, ada yang bikin podcast darurat bahas kemana pemimpin kita saat rakyat menderita. Sekali masuk dunia konten, isu jadi kayak bola salju, digelindingin ke segala arah, makin lama makin gede. Di jalanan, orang-orang yang ikut aksi juga dengar kabar itu. Ada yang sambil duduk di trotoar ngecek ponsel, terus teriak ke temennya, "Bro, katanya Wapres main padel!" Seketika, rasa lelah mereka berubah jadi kemarahan baru. Udara panas bercampur debu jalan, plus berita kayak gitu, bikin emosi makin gampang meledak. Netizen pun gak mau kalah. Mereka bikin meme sindiran, gambar Wapres pakai raket padel sambil dikelilingi asap gas air mata. Meme itu beredar cepat, jadi bahan ketawa sekaligus bahan makian. Di balik layar ponsel, orang ngetik dengan jari gemetar. "Pemimpin kok kayak gini, tega banget sama rakyatnya." Dan komentar itu dikasih like ribuan kali, jadi makin terasa kayak kebenaran. Yang bikin cerita makin gila, ada akun-akun politikus oposisi yang ikut nimbrung. Mereka nggak bilang langsung, tapi pakai kalimat sinis kayak, "Saat rakyat butuh pemimpin, ada yang lebih sibuk urusan pribadi." Kalimat kayak gini nggak perlu nyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud.
Akhirnya isu padel berubah jadi senjata politik, bukan lagi sekedar gosip receh di medsos. Bagi orang yang lagi nyari kambing hitam, kabar ini ibarat hadiah. Mereka nggak perlu repot bikin narasi panjang. Cukup share berita hoax itu, kasih komentar marah, dan selesai. Dalam hitungan jam, jutaan orang sudah terpapar cerita yang sama, walaupun tanpa bukti. Publik terlanjur percaya, padahal ceritanya rapuh banget kalau ditelusuri. Dan begitulah penyebaran isu ini terasa kayak bara api yang dilempar ke bensin. 1-2 postingan aja udah bikin riuh, apalagi kalau udah dimainkan dengan nada provokatif. Akhirnya bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal emosi massa yang tersulut sampai logika pun kalah oleh rasa marah. Setelah isu padel makin liar di mana-mana, akhirnya pihak istana nggak bisa tinggal diam. Nama Wapres udah keburu jadi bahan hujatan. Citra yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak gara-gara satu kabar ngawur. Malam itu juga, Tina Talisa, staf khusus Wapres, muncul dan langsung bantah keras. Nada bicaranya tegas, tanpa basa-basi. Pak Wapres nggak ada main padel, beliau berkantor di istana. Sederhana, tapi kalimat itu benar-benar jadi tamparan buat isu yang udah keburu liar. Media langsung nangkep bantahan itu. Portal berita besar kayak Liputan 6, Berita 1 sampai Antara nyorotin klarifikasi tersebut di headline. Mereka bikin berita dengan judul yang lugas. Wapres Gibran tidak bermain padel, itu hoax. Buat sebagian orang, mungkin berita itu cukup melegakan. Tapi buat yang udah terlanjur percaya, bantahan kayak gini kadang dianggap cuma pembelaan. Disinilah susahnya ngelawan hoax. Yang bener seringkali kalah cepet sama kabar palsu. Biar makin jelas, pengelola lapangan padel yang disebut-sebut juga ikut bicara. Mereka bilang nggak pernah ada kunjungan dari Wapres di tanggal itu. Malah mereka agak kaget karena nama klubnya dipakai untuk fitnah. Pernyataan ini bikin cerita makin gamblang. Jelas-jelas Wapres nggak ada di lapangan, tapi entah kenapa orang masih ada yang ngotot percaya. Di sisi lain, publik mulai terbelah. Ada yang lega karena klarifikasi udah keluar, ada yang makin sinis karena curiga bantahan itu sekedar menutup-nutupi. Timeline medsos jadi ajang adu argumen. Satu pihak share berita resmi, pihak lain balas dengan komentar sarkas. Ya jelas aja dibantah, masa iya mau ngaku? Kebenaran akhirnya jadi relatif di mata banyak orang, tergantung dari sisi mana mereka berdiri. Yang bikin suasana makin emosional, ada fakta baru juga yang ikut diangkat media. Sehari sebelum demo, Gibran ternyata ada kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Terus, di hari demo berlangsung, dia berkantor di istana. Informasi detail ini seharusnya udah cukup buat nunjukin keberadaan Wapres. Tapi, buat orang yang udah terlanjur marah, data kayak gini sering dianggap nggak penting. Hoax keburu bikin luka di hati, dan bantahan seringkali datang kayak obat yang telat diminum. Walau begitu, langkah cepat staf sus dan media arus utama tetap penting. Tanpa klarifikasi resmi, hoax padel bisa makin menggila, jadi cerita turun-temurun yang susah dipatahkan. Setidaknya bantahan ini jadi semacam penahan, meski nggak langsung meredam kemarahan yang terlanjur meledak. Pada akhirnya, babak bantahan ini nunjukin betapa gampangnya opini publik digiring. Satu kabar hoax bisa bikin ribuan orang marah, sementara satu bantahan resmi butuh puluhan media untuk sekadar menyamakan cerita. Dunia maya memang kejam. Kadang suara bohong lebih lantang daripada kebenaran yang datanya jelas. Setelah semua gaduh soal isu padel, fakta pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Malam setelah demo, ternyata Wapres Gibran bukan lagi duduk manis di kantor atau sibuk dengan agenda pribadi, tapi justru jalan ke rumah sakit. Dia datang ke RSCM dan RS Pelni buat nengokin korban-korban luka yang jatuh akibat kerusuhan. Bayangin aja, ketika sebagian orang masih sibuk ngegoreng isu di medsos, Wapres udah ada di ruang rawat, ngobrol langsung sama rakyat yang lagi kesakitan. Di RSCM, salah satu yang dijenguk adalah driver ojol yang jadi korban. Ceritanya sederhana, tapi nyentuh. Si ojol lagi rebahan dengan perban, wajahnya masih pucat. Gibran nyamperin, ngajak ngobrol, dan kasih semangat supaya cepat sembuh. Gak ada kamera besar yang heboh, gak ada seremoni resmi. Momen itu jadi bukti nyata kalau dia hadir di tengah situasi sulit, bukan di lapangan padel seperti gosip yang berseliweran. Bahkan, ada juga cerita tentang pasien lain di sebelah si ojol yang ikut disapa. Sekilas sederhana, tapi bagi keluarga korban, kunjungan itu jadi tanda kepedulian yang bikin hati sedikit lagi tenang. Di saat ribuan komentar netizen sibuk melontarkan kemarahan, ada satu pemimpin yang memilih diam-diam jalan dan kasih perhatian ke mereka yang terluka.
Media akhirnya ngangkat cerita ini. Headline berubah arah. Dari sebelumnya sibuk memberitakan bantahan, jadi menyoroti aksi Wapres jenguk korban demo. Foto-foto kunjungannya mulai tersebar. Wajahnya serius, ekspresi pasien penuh harap. Cerita ini pelan-pelan melawan derasnya arus hoax. Ngasih angle baru bahwa kenyataan nggak sehitam putih yang diviralkan. Orang-orang yang tadinya percaya isu padel, sebagian mulai goyah. Mereka lihat bukti nyata, ada rekam jejak jelas tentang kegiatan Wapres. Tapi ya, ada juga yang masih ngeyel, tetap yakin kalau kunjungan itu cuma pencitraan. Susah memang, karena kalau emosi udah jadi bahan bakar, kebenaran sering dianggap sekadar dekorasi. Meski begitu, buat masyarakat yang mau buka mata, momen ini jelas jadi titik balik. Dari gosip liar soal padel, akhirnya muncul fakta bahwa Wapres justru ada di barisan paling depan untuk memastikan korban demo dapat perhatian. Narasi yang tadinya provokatif dan penuh kemarahan, mulai dilawan dengan cerita yang lebih manusiawi. Dan disitulah kelihatan jelas, hoax boleh cepat menyambar, tapi fakta tetap punya cara sendiri untuk bicara. Biarpun telat, biarpun harus melawan arus kebencian, kebenaran akhirnya tetap menemukan jalannya.